Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang zikir yang tadi kita baca dan dianjurkan untuk dibaca selama bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rangkaian zikir ini bukan rangkaian zikir yang disusun oleh para ulama. Ya, jadi bukan rangkaian zikir yang disusun oleh para ulama. Tapi murni rangkaian zikir yang diperintahkan untuk dibaca bagi kita semua, yang memerintahkan langsung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama, ceramah atau pengarahan Nabi Muhammad SAW di akhir bulan Sya'ban. Beliau memerintahkan para sahabat untuk memperbanyak mengucapkan dua kalimat yang membuat Allah Tuhan kalian ridha, dan dua kalimat yang kalian pasti membutuhkannya. Berarti total berapa kalimat ini? 4 kalimat. Yang dua membuat Allah ridha, yang dua pasti kita butuhkan. Turduna bihima rabbakum. Dua hal yang membuat Allah ridha adalah kesaksian asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, syahadat dan istighfar. Ini membuat Allah ridha. Ya. Yang kedua adalah yang pasti kita butuhkan. Apa itu? Minta surga dan berlindung dari siksa api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minta surga dan berlindung dari siksa api neraka. Itu yang tadi kita baca 3 kali di awal. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian bagian yang kedua, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, dibaca 3 kali. Kemudian diakhiri dengan ya karim, berdasarkan hadis yang menceritakan bagaimana kecerdasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, suami tercintanya. Ini istri tercinta nanya sama suami tercinta. Bedanya obrolan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya, dengan obrolan kita-kita ini bersama istri kita. Bedanya tuh Masya Allah. Coba lihat pertanyaannya Sayyidatuna Aisyah. Wahai Rasulullah, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, minta apa? Ya, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, minta apa? Kalimat ini kalimat cerdas. Kenapa? Karena bisa saja Sayyidah Aisyah langsung saja minta macam-macam. Nanti kalau ketemu Lailatul Qadar, wahai Rasulullah, suamiku saya mau minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Bisa enggak? Bisa. Beliau radhiyallahu anha adalah wanita yang sholihah, ibu kita semua, dan terkenal sangat-sangat cerdas. Tapi pertanyaan beliau radhiyallahu anha ini menunjukkan tingkat kecerdasan yang mentok. Karena sehebat apapun manusia cerdas, tidak mungkin bisa mendekati kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Sehebat apapun manusia itu pandai, tidak bisa mendekati kepandaian Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling tahu tentang apa yang terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai istri, nih kerennya di sini, sebagai istri sampai urusan akhirat saja nanya sama suaminya, bagusnya aku minta apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, nanya sama Rasulullah SAW sebagai umatnya, sebagai umat beliau nanya sama Rasulullah SAW, bagusnya aku minta apa? Apa yang disampaikan Nabi SAW akan dijalani. Karena yakin yang dipilihkan Nabi itu yang terbaik.
Dan inilah seharusnya sikap guru ya dan murid ya, murid terhadap guru seharusnya seperti itu. Kalau kita kan enggak, ya nanti Yai Habib berikan pertimbangan, saya pikir dulu. Saya pikir udah disebut guru masih dipikir guru, masih dipikir dulu. Ini bedanya luar biasa. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ngajarin minta A sampai Z. Tapi cuman minta apa? Ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca fa'fu anna karena untuk berjamaah atau kita niatkan untuk orang tua kita, pasangan hidup, anak keturunan kita. Maka iya-nya diganti kami. Allahumma innaka afun, duhai Allah, Engkau itu maha suka memaafkan dan maha suka orang yang memberi maaf. Fa'fu anni, maka tolong maafkan aku. Selesai. Ditutup dengan asma Allah ya Karim dalam riwayat yang lain. Makanya nanti kalau kita baca doa khatmul Quran Al-Fusul yang disusun Sayyidina Ali Zainal Abidin, selalu diawali ya Karimullahumma, ya Karimullahumma, ya Karimullahumma. Kenapa ya Karim? Karena memang Nabi SAW mengajarkan untuk doa Ramadan ini ya, doa Lailatul Qadar mintanya dengan ya Karim, duhai yang maha pemurah. Nah, ini kalau kita betul-betul yakin, percaya dan kita amalkan, selesai. Jadi kalau ditanya sama orang, kamu ketemu Lailatul Qadar? Ketemu enggak ketemu, saya udah dapat. Dapat apa? Yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kok yang diminta sama Nabi? Lah ya, wong Nabi ngajari istrinya itu kan berarti itu yang diminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak yang lain. Sebab begitu dapat maafnya Allah Ta'ala, dapat semuanya. Dapat maafnya Allah Ta'ala, dapat semuanya. Ya Karim. Dengan menyebut nama Allah, asma Allah ya Karim, selesai itu. Yang maha dermawan, ada orang dermawan, kita bilang, engkau tuh dermawan, engkau tuh dermawan. Oh ya keluar semua, handphone lepas ya. Ini duit lepas ya, ATM sama pinnya dikasihkan. Ya, kau dermawan, kau dermawan. Kita panggil ya Karim, ya Karim, ya Karim. Allah akan ngomong, iya aku maha dermawan, nyoh, iya aku maha dermawan, nyoh. Allah akan pamerkan kedermawanannya kepada kita semua. Inilah cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyerahkan urusan dunia dan akhiratnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang kita ini so nggak puas. Masa sih cuman segitu? Ramadan loh ini, Lailatul Qadar loh ini. Masa sih Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Masa cuman segitu? Ini kelihatannya segini, kalau dibaca istiqomah hasilnya husnul khatimah. Di Pasar Kliwon ini di Solo dulu ada satu orang yang hidupnya di masa lampaunya kurang bagus. Tapi menjelang meninggal itu berubah jadi bagus karena birrul walidain. Ya, jadi bagus. Meninggalnya bagaimana? Sore-sore seperti ini habis asar, pergi jalan-jalan ke desa, ke Begonang sana ke desa, untuk cari sesuatu, es buat santapan berbuka. Boncengan sama sepupu saya, memboncengkan sepupu saya. Kemudian nanya, enaknya Ramadan gini bacanya apa ya sambil naik motor? Baca itu, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, sampai akhir itu. Akhirnya sambil naik motor baca itu terus. Sambil naik motor baca itu terus. Berhenti di masjid sholat asar. Nah, sepupu saya wudhu dulu. Ya, yang bersangkutan sudah wudhu masuk masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Gak lama satu masjid teriak manggil sepupu saya. Temannya jatuh. Ternyata ketika takbir Allahu Akbar baru baca sebentar terjatuh meninggal dunia. Jadi cabut nyawanya ketika sholat tahiyatul masjid.
Jadi silahkan dipraktekkan, siapa tahu nanti dicabut pas baca gitu ya. Oh ya enggak gitu ya. Terus Bib saya takut Bib nanti kok dicabut pas baca gimana ya. Ya insya Allah panjang umur ya, fi taatillah, ujung-ujungnya husnul khotimah. Sekedar tambahan cerita, yang bersangkutan juga usianya sudah lanjut usia. Antum-antum kan masih muda ya. Insya Allah panjang umur. Nah ikhwani rahimakumullah. Nah ini doa ya, doa dan zikir yang semacam ini. Kalau kita amalkan tidak terasa, tiba-tiba pangkat kita naik. Minta surga berlindung dari siksa api neraka. Ada satu kisah menarik, satu badui datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ya ketika bertemu Rasulullah SAW, badui tadi kemudian mendengar doanya Rasulullah SAW sangat indah gitu. Maka ngomentari, ya Rasulullah, saya nggak bisa nudan dan kama ya kalau orang Arab itu kan dandan ya dana gitu istilahnya, berlenggak-lenggok. Kalau berdoa saya nggak bisa, tidak seperti kamu doanya bagus panjang gitu, saya tidak bisa yang seperti itu. Maka Rasul nanya, lah doamu bagaimana? Saya minta surga berlindung dari neraka. Maka tersenyum Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya dari tadi saya itu baca doa yang muter-muter sekitar situ saja, jadi tidak apa-apa, itu sudah sangat bagus. Kadang-kadang kita minta surga berlindung sama neraka, kok rasanya kurang sesuatu gitu ya, kurang nyes gitu ya. Padahal ini doa yang kita diperintahkan untuk membacanya, yang merintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jadi amalan selama Ramadan, para ulama ya menganjurkan dibaca ini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ramadan bacanya ini? Jawabannya adalah diperintah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah manfaat. Ya